Halo, balik lagi sama gue Yeski dari Telset. Nah, kali ini di tangan gue udah ada Realme 11. Di video kali ini gue bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah dikumpulin sama tim Telset dari netizen mengenai si Realme 11 ini. Pertanyaannya sebenarnya banyak ya gue nemuin ya. Disclaimer dulu nih sebelum ini kita bahas dikit nih mengenai Realme 11. Realme 11 ini sebenarnya diluncurin beberapa bulan lalu. Dia tuh pakai chipset Helio G99 yang mana ini masih belum ada peningkatan dari seri sebelumnya, dari seri Realme 10. Selain itu, layarnya juga masih pakai Super AMOLED dengan refresh rate cuma sampai 90 Hz aja nih, nggak sampai 120 Hz. Kurang lebih spesifikasi layar sama chipsetnya tuh masih sama seri sebelumnya. Tapi ada beberapa peningkatan, misalnya kayak NFC, terus juga dia pakai kamera 108 megapiksel nih, yang diklaimnya 3 kali lossless zoom. Terus juga dia punya fast charging yang meningkat dari 33 watt ke 67 watt. Sebenarnya upgrade-nya tuh minim sih kalau dibilang ya. Tapi biar tahu lebih lanjut, netizen juga udah nanya nih mengenai spesifikasi tersebut ya. Dari spesifikasi tersebut sebenarnya banyak nih keluhan netizen kayak ya upgrade-nya minim, terus juga kayak ya ngelawak lah disebutnya si Realme nih sama netizen gitu ya. Mungkin ada sedikit masukan juga supaya Realme bisa kasih upgrade di seri setelahnya nih, misalkan di Realme 12. Tapi biar lebih lanjut lagi, kita langsung aja bahas nih pertanyaan-pertanyaan netizen mengenai Realme 11. Pertanyaan yang pertama nih datang dari Farijal 5424. Nah, dia nanya, Realme 11 main ML nggak sampai grafik ultra? Nah, iya nih, sayangnya Realme 11 tuh udah kita coba juga tim Telset buat main game. Nah, si Realme 11 ini buat main game ML atau Mobile Legend itu grafiknya terbukanya sumpah sampai high doang nih. Terus juga frame rate-nya tuh dukungan frame rate-nya cuma sampai high juga, sayang banget, yang mana itu 60 fps di settingan high. Nah, tapi dengan pengaturan grafis dan fps tersebut pada saat dicoba untuk main, sebenarnya masih nyaman sih buat main Mobile Legends, buat push rank. Meskipun nggak se-imersif saingannya nih, misalkan kita coba bandingin sama Infinix GT 10 Pro atau Poco X5 Pro di segmen harga yang kurang lebih mendekati ya, di 3,5 jutaan gitu. Nah, mereka itu settingannya udah kebuka sampai ultra gitu ya, ultra FPS dan juga ultra si grafisnya. Nah, tapi kalau buat ini gue rasa sih pas buat main Mobile Legends sekedar aja, kalian kan buat push rank misalkan gitu masih terasa nyaman ya. Mungkin pada saat setelah 1 jam main gue nge-push tuh misalkan di late game war udah banyak efek-efek, udah banyak ulti, misalkan kalian udah di ulti Balmond, di ulti sama Vexana juga segala macamnya, itu ada frame drop di situ. Ya frame dropnya nggak terlalu parah, tapi setidaknya ngasih tahu kalau si HP ini sebenarnya masih bisa dipakai buat main game, tapi bukan di settingan yang paling tertingginya seperti itu. Pertanyaan berikutnya datang dari Sora 6084. Bang, sekarang kalau mau tes performa di Genshin Impact, nyoba berenang di fountain bang. Kalau bisa sambil fight di sana lebih berasa berat daripada region yang lain. Nah, biar kalian gak penasaran, langsung aja nih tim Telset coba buat main di map tersebut ya. Oke, sekarang gue udah masuk di Genshin Impact nih. Nah, sekarang aja gue juga coba nih si Helio G99 nya kan banyak yang skeptis ataupun ya bilang HP ini chipsetnya emang chipset lama sih ya, bahkan dipakai juga di Poco M5 terus juga Realme 10 gitu. Infinix Note 10 kalau nggak salah juga Infinix Note berapa ya lupa gue, maaf, mungkin teman-teman bisa koreksi, juga pakai Helio G99 di range harga yang mana notabene-nya di bawah si Realme 10 ini. Nah, di sini tadi ada yang komen kalau kita mainnya coba ke fountain, tapi ya di akun gue nih belum kebuka ya fountain, bisa kalian lihat sendiri mapnya gue masih cupu banget akun gue emang. Bahkan gue ini, tapi kita coba juga buat ngetes Genshin Impact-nya nih. Di sini ininya sih masih sebentar, maaf. Oke, nah. Oke, tadi tuh FPS meternya agak ke-skip ya. Tapi ini gue coba di settingan. Teman-teman lihat sendiri, kita coba HP-nya di settingan highest 60 fps tuh emang udah batuk-batuk si Realme 11-nya. Ini drop di 15 sampai ke 17 fps.
yang mana ini sangat tidak nyaman ya. Kita coba mungkin kita ganti grafisnya ke lebih turun dikit mungkin. Turun banget di medium, coba medium, oke. Medium 60 fps. Oke, di medium 60 fps dia, coba kita lihat di sini. Ini udah gue nyalain pro gamer mode-nya udah di 20 fps, masih batuk-batuk juga ya. Tersendat-sendat, kalian lihat sendiri. Terlebih lagi ini gue screen record in game. Tes lagi, coba misalkan di settingan grafis lowest, mau nggak mau nih kita main ke low di low 30 balance ya. Coba ya low 30 nya gimana dia. Oke, kita lihat ya better lah di low 30 nya. Cuma sayang lagi si Realme 11 ini speaker mono, yang mana itu cuma di kanan doang, nggak stereo speaker. Ya buat main Genshin Impact gua rasa sih nggak enak banget sih HP ini, sangat tidak suitable ya. Tapi ya kalau kalian masih mau paksa main ya masih bisa berjalan dengan FPS yang drop ini ya. Mungkin di settingan lowest kali kita coba. Oh, sambil berantem nih, tapi bentar, settingan lowest dulu. Kita coba di settingan lowest 30 fps, lowest 60 fps kali ya, cobanya. Oh, mendingan di lowest 60 fps gua rasa ini masih oke, masih mendingan lah. Tapi ya game burik gitu ya tampilannya ya, bisa kalian lihat sendiri. Mungkin kalau buat game seberat Genshin Impact-nya agak kurang nyaman dipakai buat main di HP ini gitu. Harusnya pakai Ember. Ini buat jawab teman-teman yang bertanya-tanya nih ya mengenai Genshin Impact. Sambar geledek loh. Oke. Nah, segini aja buat Genshin Impact. Mungkin teman-teman sorry juga ya, mungkin map gua masih belum kebuka, tapi kan setidaknya kalian tahu nih buat main Genshin Impact tuh ya nyamannya di lowest 60 fps. Ya kalau emang kalian suka main Genshin Impact gua rasa sih mati dong. Ya ampun, ya udah. Ini buat Genshin Impact. Kesimpulannya HP ini bisa dipakai buat main Genshin Impact, tapi dengan notabene grafisnya lowest di 60 fps masih bisa jalan. Nah, ini di sini berapa nih? FPS 20. Oke, tapi itu panasnya di 40. Ini gue setting ke mode ini. Ya bisa nampilin ini sistem status. Nah, ini coba ya. Nah, ini sekalian sendiri tuh drop di 19, 18, 26. Ya paling tinggi di 20-an ya, tapi setidaknya masih playable buat gua. Dibanding yang tadi kita coba di resolusi yang lebih tinggi gitu, di settingan grafis high seperti itu. Oke, ini buat Genshin Impact-nya, jadi semoga teman-teman dapat informasi menarik mengenai ini. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih. Pertanyaan berikutnya datang dari user MR5FS1EO4Z. Namanya agak ribet ya, mungkin dia langsung nggak dinamain, langsung masuk aja gitu ya di YouTube ya. Nah, dia nanya apakah sudah memakai jaringan 5G. Nah, ini nih sayangnya, si Helio G99 ini nggak dukung konektivitas 5G, yang mana dia mentok di 4G aja. Sebenarnya di range harga segini cukup sayang banget nih Realme, karena pesaing-pesaingnya udah pakai chipset 5G kayak yang tadi gue sebut sebelumnya, misalkan kayak Infinix GT10 Pro. Terus juga ada di Poco X5 Pro maupun Poco X5 biasa. Poco X5 biasa tuh dia pakai Snapdragon 695, yang mana itu udah support 5G juga. Nah, tapi di sisi lain ada juga di range harga yang sama ini masih pakai chipset yang 4G gitu ya, misalkan kayak Redmi Note 12 Pro 4G seperti itu. Nah, ini sebenarnya cukup disayangin nih, Realme nggak ngambil celah di sini supaya dia bisa ngasih konektivitas 5G. Lagi-lagi mungkin kedepannya Realme berbenah diri supaya ngasih chipset 5G di range harga 3 jutaan ini. Nah, pertanyaan yang terakhir ini datang dari Nugi Fix. Posisi kameranya beda sama Realme 11 Pro dan Pro Plus 5G. Terus juga ada NFC-nya nggak ya? Nah, secara keseluruhan sebenarnya Realme 11 series ini maupun yang Pro maupun yang biasa gini, yang standar itu
punya sama-sama kamera yang bentuknya bulat gini ya. Kalau Realme 11 Pro series dia punya kamera bulatnya itu di bagian tengah, tapi kalau Realme 11 itu dia punya kamera bulatnya di bagian kanan. Kayaknya Realme nih di pertengahan sampai akhir tahun ini ngeluarin HP-HP di seri yang Realme Number series itu bikin tren HP bulat gitu ya sebenarnya, yang mana ini sebenarnya ngasih kesan kayak HP-nya tuh buat fotografi banget ya. Karena si Realme 11 Pro itu Pro Plus kalau nggak salah dia pakai 200 megapiksel. Terus juga yang Realme 11 ini udah pakai yang 108 megapiksel. Meski begitu mungkin kalian juga sedikit penasaran kali ya gimana sama hasil foto-foto dari kamera 108 megapiksel. Kita tampilin aja nih langsung. Nah, itu dia hasil dari fotonya si Realme 11 ini. Nah, tapi kalau ngomongin NFC nih, buat yang ditanyain juga nih. Nah, NFC ini, si Realme 11 ini udah ngedukung NFC, yang mana kalian nggak usah khawatir lagi, misalkan kalian lagi berpergian, pakai e-money, misalkan lagi di jalan tol, ataupun kalian lagi naik KRL atau busway gitu, kalian bisa top up di sini, asalkan kalian punya uangnya tentunya buat ngisi saldo e-money kalian. Nah, jadi NFC ada, terus juga kalau buat tren kamera ya, dia pakai kamera bundar gini ya. Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan mengenai Realme 11 4G ya. Semoga kedepannya si Realme ini harapan gue bisa ngasih upgrade yang berasa gitu, jangan upgrade yang minim gitu, kayak chipsetnya masih sama, layarnya masih sama. Sebenarnya mungkin dia bisa ngasih yang sama, tapi gue nggak tahu kenapa keputusan si Realme itu ngasih chipset yang sama dan layar yang sama. Peningkatannya hanya ada di charging, kamera, sama NFC. Mungkin teman-teman juga bisa koreksi kalau ada tambahan mengenai upgrade yang kalian tahu, bisa komen di bawah. Terus juga mungkin ada harapan-harapan buat Realme, kalian juga bisa komen di bawah. Semoga teman-teman Realme bisa baca komennya dan bisa diwujudkan di seri selanjutnya gitu ya. Oke, gue Yeski dari Telset. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.